Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi juga. Eh, Selamat datang ya, selamat bergabung di acara sesi konseling di layanan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rohmat Azizia. Eh, Mbak atau Kakak bisa panggil saya Zizi, Mbak Zizi atau Mbak Zia, boleh apa aja senyaman Mbak, boleh manggilnya apa aja. Oke, baik Di Mbak. sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakak atau mbak buat konseling hari ini. Jadi kakak siapa nih namanya? Nama saya Eka Yuslaini Mbak. Oh, kalau gitu boleh saya panggil Mbak Eka? Atau mungkin ada Eh, panggilan lain? Nama panggilan lain aja, Mbak Icut boleh? Oh, baik. Biar lebih akrab ya, saya panggil Mbak Icut. Baik, oke. Lagi sibuk apa nih Mbak? Eh, Sibuk ngerjain tugas kuliah Mbak. Tugas kuliah. Semester Iya, berapa nih sekarang? semester 5. Oh, semester udah mulai nanti semester selanjutnya nyusun skripsi nih. Baik, kalau boleh tahu nih posisi sekarang di mana? Sekarang saya tuh lagi di Semarang ya Mbak, di Ngalian. Semarang. Mbak orang Semarang? Oh, bukan. Saya orang Aceh, Sumatera kan, tapi kuliahnya di Semarang gitu. Oh, jadi kuliah di Semarang. Pantes ya namanya ada cutnya tadi. Sebenarnya Aceh, emang orang Aceh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Icut sudah mau ikut sesi konseling. Meskipun Mbak Icut lagi sibuk-sibuknya nih ngerjain tugas kuliah, sibuk sama tugas kuliah, tapi masih sempat lah untuk ikut konseling, berkonsultasi sama saya. Baik, di sini juga saya akan menyampaikan bahwa apapun semua yang Mbak Icut sampaikan, ceritakan, itu akan menjadi kerahasiaan begitu. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi Mbak Icut nggak usah khawatir. Namun dalam proses konseling tersebut tiba-tiba saya mungkin menemukan ada sesuatu indikasi bahwa wah ini indikasi bakalan bahaya gitu kepada Mbak Icut sendiri atau mungkin ke keluarga Mbak Icut atau sahabatnya atau temannya gitu nanti saya berhak menyampaikan hal tersebut ke atasan saya begitu ya Mbak. Ya baik Apakah Mbak. begitu Mi? Iya, Oh, baik Mbak. apa ada yang ingin ditanyakan kembali terkait hal tersebut? Oh, eh, tidak ada Mbak. Cukup ya. Kalau gitu kita langsung saja ya mulai sesi konselingnya. Ini yang menjadi apa namanya tujuan atau motivasi Mbak Icut apa namanya membuat Mbak Icut mau melaksanakan sesi konseling ini apa Mbak Icut? Jadi saya tuh mau konsultasi Mbak. Nah, saya itu kan sedang mengalami stres ya, dikarenakan tugas-tugas kuliah yang menumpuk dan disusul lagi tuh dengan ujian juga. Terus di Hmm. situ tuh eh, tugas kuliah sama tugas ujian itu berjalan berdampingan, Mbak. Nah, jadi tuh saya lagi stres banget dan belum lagi tuh saya juga menjadi salah satu pengurus partai kan, Mbak. Eh, Hmm. itu dimana tuh deket-deket ini tuh mau diadain muswil dan saya juga dituntut harus profesional dalam membagi waktu Mbak itu. Hmm. Jadi harapan jadi Mbak Icut tuh sebenarnya stres kesini tuh karena stres ngerasain banyak tekanan tekanannya itu dari tugas-tugas kuliah kemudian disusul dengan tugas UAS kemudian juga Mbak Icut ini maaf lancar nggak Oh lancar ya. iya Mbak lancar. Oke, jadi tadi Mbak Icut menjelaskan bahwa Mbak Icut juga dituntut sebagai pengurus di salah satu partai di apa namanya di kampus gitu ya Mbak. Iya Mbak. Harapannya nih setelah selesai sesi konseling ini apa kira-kira yang
Mbak Icut harapkan? Harapan saya tuh saya pengen gitu kayak nggak ngerasakan stres lagi gitu Mbak. Kalau kalau ngerjain tugas, kalau mau kegiatan gitu, stresnya itu ya hilang gitu, biar fresh gitu Mbak. Iya. Baik. Kalau boleh diceritakan mengenai detail, mungkin apa sih perasaan yang Mbak Icut rasain, perasaan ya yang Mbak Icut rasain ketika ngalamin stres di Eh, saat tugas? Mungkin rasa saya itu stresnya itu saya tuh ketika lagi ngerjain tugas kan, eh, terus datang pusing tiba-tiba. Nah, terus kalau lagi ngerjain tugas juga rasa cemas juga ada gitu kan, dimana lagi pusing, terus cemas juga iya. Di situ juga berdampingan dengan cemas dan mood yang enggak baik ketika lagi ngerjain tugas gitu, Mbak. Jadi kalau boleh saya tahu detail mood itu sendiri bagaimana? Maksudnya perasaan yang Mbak Icut alami terkait mood itu sedih kah atau mungkin muncul emosi amarah kah, kemudian atau kecewa atau apa? Kadang kalau lagi ngerjain tugas mood yang nggak bagus itu kayak sedih gitu, kok bisa kayak gini. Kalau lagi emosi itu kadang eh, ya ketika lagi ada diskusi gitu, kok nggak bisa ini ikut nimbrung karena kan kalau ikut diskusi gitu ada ini keterpaksaan gitu Mbak. Kalau amarah gimana? Aman kan? Kadang ya bisa dikontrol, kadang juga enggak Mbak gitu. Hmm. Jadi perasaan atau mood yang muncul itu terkadang seringnya ya merasa sedih, kemudian apa namanya tadi amarah juga nggak terkontrol gitu, bisa meluap juga. Oke, baik. Kalau boleh tahu dampak dari stres tersebut ke kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari yang dijalanin gimana? Kalau kehidupan sehari-hari tuh ya dampaknya itu ya kepada diri sendiri. Kalau ke lingkungan gitu, ke sosial, ya paling tuh didiskusi gitu ke orang lain ngelampiasinnya gitu, Mbak. Berarti ini budget biasanya apa stres tersebut, emosi tersebut muncul meluap ini ke diri sendiri atau ke orang lain yang ada di organisasi. Nah, betul. Kalau orang-orang yang di sekitar budget gimana? Eh, Kadang juga ke teman saya, teman satu kos juga pernah gitu. Kalau lagi nggak mood kan ditanya, em, Cut gini-gini, terus jangan dulu ditanya gini-gini gini gitu. Jadinya langsung ke bawah emosi gitu, Mbak. Pasti. Uh, karena Mbak itu ternyata ke dampak orang-orang di sekitar Mbak itu jadi lebih sensi juga ya kalau lagi stres, lagi banyak tekanan. Iya. Pasti sih rata-rata orang juga kalau lagi banyak tekanan ditanya-tanya atau bahkan pertanyaannya kayak normal aja terkadang kita sensi ya. Iya, Mbak, betul sekali. Nah, apa namanya usaha Mbak Icut selama ini buat ngatasin itu biasanya apa? Ya kadang tuh eh, lagi nggak bad mood gitu. Ya udah diem. Kalau lagi ngerjain tugas juga kadang sering gimana bertumpuk-tumpuk gitu, Mbak. Jadi Mbak Icut nih suka menumpuk tugas ya? Nah, itu juga, Mbak. Jadi sistem pengerjaan tugasnya Mbak Icut selama ini suka dicicil apa memang benar-benar ditumpuk? Nah, kadang itu kalau yang lama-lama itu kan dicicil model cicil gitu. Nah, baru-baru ini semester ini tuh tugasnya itu menumpuk Mbak. Kadang kita tuh nggak bisa memanage waktu juga kan. Kadang dalam berorganisasi juga
ada dalam di perkuliahan juga kayak gitu Mbak. Jadi Mbak Icut kendalanya di manajemen waktunya ya, Nah, sama gitu, Mbak. tadi pengen ngurangin stresnya juga. Tapi pas dulu, pas coba dicicil gitu pernah ngalamin stres juga nggak sebelum-sebelumnya? Pernah sih Mbak, tapi nggak separah di semester ini gitu Mbak. Kalau boleh tahu kemarin-kemarin gimana ngerasain stresnya yang dirasain atau emosinya gimana? Emosinya ya bisa dikontrol sih Mbak, nggak kayak yang sekarang kan eh, sensi gitu, sering marah-marah gitu. Oh, jadi dulu juga sempat ngerasain stres karena banyak tugas juga ya mungkin atau stresor yang lain. Ya karena tugas sih semester-semester yang dulunya jarang ya Mbak kalau kena tugas gitu. Soalnya kan kita juga di rumah dulunya gitu. Jadi nggak Iya, ada offline. ini ya. Jadi mulai sekarang-sekarang yang meledaknya mulai emosionalnya muncul, tekanan hingga ngerasain ke kepala pusing tadi gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Icut dalam sehari Mbak Icut ada waktu berapa jam gitu mungkin Kalau dalam sehari itu ada waktu sekitar 4 sampai 5 jam gitu, Mbak. buat istirahat? Iya, tapi kadang juga full gitu. Kan nggak tentu, kadang kalau kita mau diskusian kan kadang harus mendadak gitu ya, Mbak. Tapi kok agak gimana ya? Kok bisa full gitu? Emang kegiatan Mbak Icut apa aja yang diikutin? Nah, selain kegiatan dari kampus juga, saya juga ngikuti eh, Orda juga, Mbak. Orda Himsu gitu. Kan baru-baru ini juga ada LPJ-an. Nah, di situ juga kan banyak tugas tuh, di mana lagi mau LPJ-an, jadi tugasnya numpuk-numpuk. Jadi tugas numpuk. Mbak Icut ini aktif banget ya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu prioritas Mbak Icut, Mbak Icut tuh sebelumnya kuliah emang ikut orga atau ikut organisasi lain? Prioritas utama ya kalau boleh tahu nih. Kuliah, tapi ikut juga ke organisasi lain, dan dulu-dulunya itu ya berjalan dengan lancar gitu ya Mbak, nggak ada kayak gini gitu, nggak sekarang gini kayak ngerasa itu ya terbebani juga ada gitu ya kan Mbak. Jadi kita ya harus bisa gimana caranya bisa nyelesain satu persatu gitu Mbak. Benar sih. Dulu mungkin ya mikirnya ya, kalau pandangan saya nih mungkin dulu ngerasa apa tadi yang Mbak Ico ceritain bahwa dulu kayak aman-aman aja ikut banyak organisasi, tugas nggak terbengkalai juga, nggak terlalu banyak tekanan. Mungkin semakin sini kan semakin semester semakin maju, kayak tuntutan tugas juga semakin naik gitu ya. Levelnya dulu mungkin cuma bikin makalah, ecek-ecek dulu. Sekarang mungkin jadi artikel, jurnal mungkin seperti itu ya. Nah iya Mbak, betul sekali. Tadi kan Mbak Icu bilang katanya prioritas utamanya sebenarnya kan kuliah. Iya. Ini masalahnya Mbak Icu tuh di perkara apa namanya manajemen waktunya ya berarti. Nah iya Mbak. Kurang baik harus diperbaiki. Nah, kalau dalam satu hari kan katanya tadi ada waktu istirahat 5 jam. Nah iya. Jam berapa ya tadi? Ya jamnya tuh jam 6 sampai jam berapa gitu, jam 9, jam 10 gitu Mbak. Habis itu jam 10 kok gimana? Ada kegiatan lagi atau mungkin istirahat langsung tidur? Istirahat Mbak, langsung tidur.
lalu nanti mungkin habis subuh dimulai lagi begitu ya. Iya, nanti pagi kalau ada acara juga ikut gitu. Eh, ini nih, saya dari pernyataan Mbak Icut barusan katanya sebenarnya ada waktu juga kan sekitar 5 jam atau berapa jam gitu dari mulai sore atau maghrib gitu Ya, Mbak. buat ngerjain tugas. Saran saya atau mungkin sebenarnya Mbak Icut pernah pikir nggak buat ngerjain di jam hal tersebut, dicicil tugasnya tapi jangan langsung seabrek Nah, dikerjain hari itu. pernah saya ngerjain seperti itu kan, Mbak. Tapi kan kita posisinya lagi capek-capeknya gitu ya kan, Mbak. Mana pulang dari acara itu, pulang ke kos, terus ngadapin laptop. Kita belum lagi mau makan, mau bersih-bersih. Jadi capek gitu ya kan, Mbak. Belum lagi moodnya ya kurang baik Ya, juga ya. jadi kalau mau nentuin ngerjain tugas harus moodnya itu harus bagus gitu, Mbak. Oh jadi gitu, iya benar. Kalau ngerjain tugas, kalau mau maksimal emang moodnya harus bagus. Tapi kita ada tuntutan juga waktu yang terus berjalan. Kalau nunggu mood bagus, kapan kita mau ngerjainnya? Justru kita nunggu mood kita bagus, kayak tunggu, yaudah nanti aja, tunggu mood kita bagus gitu. Pernah nggak ngerasain justru itu yang sekarang Mbak Icu rasain malah jadi tambah stres. Wah ini tugas numpuk banget nih gitu. Karena emang tadi itu loh. Jadi intinya ya saran saya, meskipun mood Mbak Icu kurang baik ketika mau ngerjain tugas, ya udah coba cicil aja dulu sedikit-sedikit gitu, jangan terlalu banyak. Setidaknya buka laptop ya bikin berapa paragraf gitu ya, berapa ini cicil dulu gitu. Setiap ada waktu kosong mungkin di tiap acara diskusi juga Mbak Icu pasti ada waktu kosongnya kan buat istirahat gitu. Ada, Mbak, ada. Boleh tuh dicicil kayak yaudah aku ketik dulu deh cicil daripada nanti tambah stres, numpuk stres kan nggak baik tuh. Jadi nanti tubuhnya juga berefek gitu kan. Ini kan di manajemen waktu, selain saran saya yang tadi, sebenarnya ada salah satu tokoh yang bilang kalau manajemen waktu itu Iya, Mbak. biar berjalan dengan efektif tuh kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita, kemudian mana yang bisa kita kesampingkan. Kan nggak mungkin ya, Mbak Icu kayak langsung semuanya. Ini organisasi juga saya penting harus saya kan nggak bisa dilaksanain secara bersamaan semuanya kan. Iya, Mbak. Betul. Jadi saran saya kayak yaudah kerjain dulu, benar. Sinyalnya, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, jadi saran saya kayak Mbak Icut bisa nulis dulu apa-apa aja yang sekiranya Mbak Icut prioritasin gitu. Iya, Mbak. Apa yang diprioritasin, kemudian dikerjain secara detail. Tadi kan sudah kita ketahui kalau yang Mbak Icut prioritasin itu kuliah sebenarnya. Bisa sama tugas-tugas organisasi. Kalau mungkin udah numpuk ya Mbak, menurut saya harusnya apa namanya ya, biar apa sih, peduli sama diri sendiri gitu loh. Ketika ditawarin ayo nih ada rapat dadakan, emang biasanya di organisasi kayak gitu kan suka Iya, ada Mbak. rapat-rapat. Iya, benar. Iya, boleh sedikit tolak. Maaf nih, saya nggak bisa kalau sekarang gitu, karena saya ada prioritas saya yang harus dikerjain, yang lain yang nggak bisa kalau dadakan. Kalau bisa ya udah nanti bikin janji dulu gitu, boleh ya. Kalau menurut saya Iya, gimana? Iya, Mbak. Kadang juga seperti itu juga pernah sih, Mbak. Tapi kan kadang ada temen yang maksa ayo gitu, Mbak. Ya kan bener, pasti ada teman ya yang masa kayak gitu, terus ya kayak mungkin ini kenapa nggak ikut
Tapi kita di sini punya prioritas kita juga dong, punya hak kita buat nolak juga. Soalnya kan Mbak Icut juga gak nolak setiap diajak kan? Iya, pernah juga nggak nolak, pernah juga nolak. Ketika udah nolak, ada lagi yang nelpon gitu, ayolah ikut diskusi, ayolah gitu. Jadi ya kita ya risih ya kan, ditelepon terus, ya udah nggak baik ataupun baik, ya udah ikut aja gitu, walaupun diem aja kayak gitu. Sebenarnya itu kan hak Mbak Icut ya, mau tetap ikut mau atau enggak, kan karena alasannya juga rapatnya juga mendadak kan, kayak Mbak Icut udah ngejadwalin bikin waktu buat ngerjain tugas nih, tiba-tiba ada kok dadakan gini, ya berhak kan nolak. Mungkin bisa ya kalau lain kali dimatiin dulu handphonenya gitu, biar nggak nelpon. Yaudah nanti kalau nelpon itu kan hak Mbak Icut, terserah kan kesehatan mental Mbak Icut sendiri, bukan di dia yang stres kan bukan mereka. Justru Mbak Icut kalau terus ngikutin kayak gitu terus gak enakan lah. Iya mbak. Gimana, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini belum ada ya mbak. Sudah kayak merasa lebih enakan, lebih nyaman gitu ketika ngobrol ke mbaknya. Apakah saran-saran saya tadi, diskusi-diskusi kita bisa diterima atau mungkin Mbak Icut punya peran dulu gitu, punya keefektifan sendiri buat ngatasin masalah itu, efisiensi waktu? Bisa sih mbak, udah bisa nyaman gitu, udah bisa kayak enggak ada rasa beban gitu kalau cerita sama mbaknya gitu. Oh, jadi ini beban stresnya berkurang ya karena cerita ke saya. Iya, udah kan ya berkurang sedikit-sedikit lah mbak. Oke, mungkin nanti mohon kerjasamanya ya. Apa yang saya sarankan nanti dikerjain kayak tadi yang saya sarankan, kayak misalnya mengerjakan tugas secara dicicil. Kemudian kalau diskusinya dadakan, ketika kita ada prioritas mengerjakan tugas, kita bisa menolaknya. Nanti mohon kerjasamanya ya buat dilakuin hal itu. Oh iya mbak, baik. Iya. Insya Allah. Memaksakan diri terus kayak sampai tugas tertumpuk akun nyampe mumet gitu, jangan sampai ya mbak. Iya mbak. Iya nih, ada saya nih ada teknik apa namanya, relaksasi nih buat ngurangin stres. Ya tadi kata Mbak Icut, gimana mau ngerjain tugasnya aja, saya kan masih stres gitu, tertekan, mau di sana baik. Tadi kan Mbak Icut bilang gitu kan ya. Iya mbak. Ini saya ada satu teknik relaksasi biar Mbak Icut kayak lebih santai, moodnya bagus, terus stresnya juga berkurang ya. Ini beberapa penelitian juga membuktikan bahwa teknik relaksasi ini bisa mengurangi stres juga. Oke, mungkin kita bisa langsung praktekkan ya. Mbak. Udah nyaman? Udah? Udah nyaman? Senyaman mungkin. Oke, bisa tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, dalam hitungan ketiga, buang ya, 1, 2, 3, buang lewat mulut. Terus ulang itu sampai 3 kali. Lepaskan bebannya. Udah nyaman nih? Ya udah mbak, udah lumayan nyaman. Semoga ya teknik relaksasi itu bisa Mbak Icut pakai nanti ketika Mbak Icut nemuin misalnya saya stres nih, tertekan, tapi mau ngerjain tugas, bisa dengan relaksasi dulu, relaxin aja diri dulu terlebih dahulu gitu kan, apalagi bunyi istirahat misalnya, di sela-sela istirahat sedikit mungkin bisa ngelakuin teknik relaksasi itu. Gimana, ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini belum ada sih mbak. Nanti kalau misalnya saya lagi stres, lagi
seperti sekarang ini, seperti tadi saya eh, akan temui Mbak kembali gitu. Oke, jadi mungkin Becit merasa cukup ya buat sesi konseling kali ini. Iya Mbak, cukup. Bisa saya simpulkan nggak ya sekarang nih? Oke Mbak, siap. Jadi tadi Becit menceritakan bahwa Becit itu merasa stres ya karena tekanan banyak tugas, kemudian disusul tugas UAS yang datang juga secara bersamaan gitu, jadi numpuk, kemudian tuntutan juga di organisasi lain, kemudian juga ini berimbasnya ke perasaan Becit jadi resah, tadi tuh cemas gitu, kemudian juga sering sedih diri sendiri atau kesal gitu, kemudian merasa kadang amarah juga nggak terbendung gitu, bisa meluap gitu ke orang-orang di sekitar Becit, jadi sensi gitu. Namun tadi di saat sesi konseling kita tadi sempat menemukan persepsi baru bahwa sebenarnya yang Becit butuh itu manajemen waktu yang tepat, yang efektif gitu. Iya Mbak. Jadi sudah disarankan bahwa Becit mungkin bisa mencicil tugas dengan di saat tugas waktu senggang, terus nulis daftar jadwal waktu kosong kapan, terus senggangnya kapan, bisa dikerjain kapan, dijadwalin gitu. Kemudian ketika ada rapat atau diskusi dadakan, di saat itu Mbak Icut bisa menolaknya, karena Mbak Icut harus tahu apa yang menjadi prioritas Mbak Icut. Jangan ambil semuanya, karena Mbak Icut juga manusia biasa ya. Iya Mbak. Tadi saya sudah memberikan bahwa ada teknik relaksasi tadi biar Mbak Icut agak tenang gitu, agak lega, biar nggak banyak beban gitu. Mungkin seperti itu ya. Gimana? Iya Mbak, cukup ini jelas Mbak. Baik, terima kasih ya. Sudah saya sangat menghargai sekali Mbak Icut sudah mempercayakan saya buat Mbak Icut konseling ke saya buat bersama-sama menyelesaikan atau mendiskusikan permasalahan Mbak Icut. Iya Mbak, sama-sama. Semoga nilai ujiannya atau kuliahnya berjalan lancar ya, bagus-bagus. Amin, terima kasih ya Mbak atas doanya. Sama-sama. Oh ya, kalau misalnya nanti untuk sesi konseling selanjutnya nanti kan kita bakal ngelakuin tahap evaluasi ya buat gimana perkembangan Mbak Icut setelah saya sarankan perspektif baru dan teknik itu meditasi tadi. Kita bakal ada evaluasi nanti jadwal konseling selanjutnya. Saya informasikan kembali ke Mbak Icut. Oh iya, sinyalnya Mbak. Benar. Gimana? Nanti saya informasikan kembali ya. Saya kirim lewat email atau lewat WA ke Mbak Icut untuk sesi konseling selanjutnya. Oh iya Mbak, baik. Nanti di sesi konseling selanjutnya Mbak Icut bisa menjelaskan apa yang Mbak Icut rasain setelah ngelakuin konseling ini, kemudian bagaimana perkembangannya, atau masih stagnan, masih sama-sama aja, boleh nanti diceritain kembali ya. Iya Mbak, mungkin Mbak. Begitu. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Ada yang ingin Mbak Icut sampaikan? Untuk saat ini belum ada Mbak. Dan terima kasih ya Mbak atas motivasi dan sarannya. Mbak Icut? Ya, halo. Sudah cukup ya? Iya Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin saya tutup ya acara konselingnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak, baik. Stres lagi. Bye.